Karincik, 잘 지냈어요? Nah, ini yang kemarin sempat aku bahas di kelas mengenai preparation topik. Nah, tadi aku sempat lihat pengumuman untuk topik di bulan Oktober ini. Ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Jadi, sebentar ya. Mana ya? Yogi. Nah, untuk yang untuk yang ke 101, karena kan yang tanggal 11 Mei ini tuh yang 100 ke 100 gitu ya, edisi ke 100 gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang edisi 101 nih ya, untuk yang 제101회 한국어 능력 시험, 한국어 능력 시험 itu topik gitu ya, tes topik 한국어 능력 시험 gitu. Nah, pendaftarannya itu sudah dibuka sejak tanggal 2025년 4월 3일 itu, dari bulan 4 tanggal 3 sampai 11 sampai tanggal 11. Jadi nanti paling bisa ikut tes topik di tahun depan di bulan April gitu ya. Nanti aku akan notes dan dikasih alarm, takutnya lupa gitu. Dan untuk jika ada tes topik dalam waktu dekat akan aku beritahukan. Oke, nah jadi di video ini yang pertama adalah kita akan bahas kayak gimana sih cara mengerjakan topik. Kita akan di topik 1 ya. Nah, kalau untuk website, Karincik bisa buka website yang kemarin kita buka di topik.ku.kr. Lalu nanti Kak Rincik bisa klik yang ini gitu ya, lalu pilih yang pertama gitu ya, ini yang 기출 문제 풀어보기. 여기는 여러 문제가 있어요. Ada beberapa soal gitu ya di sini, mulai dari yang edisi tahun yang lama gitu ya. Di sini ada dari sejak tahun 2014 sampai di edisi yang terbaru kemarin di 2024. Sebetulnya di 2025 juga sudah ada, cuman belum dimasukkan di sini kayaknya. Nah, untuk topik 1 itu terdiri dari apa? Terdiri dari ilki untuk reading dan juga hanya detgi, maksudnya hanya detgi dan ilki, jadi tidak ada bagian menulisnya. Seperti kemarin juga kita sudah sama-sama lihat ya bagaimana bentuk soalnya gitu ya, terus juga listeningnya seperti apa. Harus yakin aja pasti bisa ya. Jadi PR-nya adalah Karincik coba bikin lagi tuh hafalan kosakatanya. Paling tidak satu hari dibikin kayak 10 kosakata, atau misalkan dibikin 20 kosakata, pokoknya sebisanya Karincik untuk bisa dihafalkan. Tidak harus yang ada di aku kasih ya, karena aku kasih kumpulan kosakatanya juga tuh yang ada 1000 lebih, kalau nggak salah 1000 lebih kosakata. Jadi nggak perlu ini nggak perlu sesuai yang di situ juga nggak apa-apa. Pokoknya kosakata apapun yang Karincik temukan bisa Karincik tulis, terus juga dicari tahu artinya apa, ditulis sebanyak 3 kali untuk metode menghafalnya supaya tidak lupa-lupa lagi kosakatanya. Oke, nah kita coba mulai dari yang ilki ya. Nah, tapi aku tidak di sini, kita tidak mengerjakan di sini karena kalau di sini kan hanya untuk maksudnya simulasi gitu ya, ada waktunya dan juga nggak bisa dicoret-coret. Jadi aku sudah download di sini untuk yang topik edisi 64 gitu ya, topik 1 edisi 64J 64회 한국어 능력 시험. Nah, nanti pun kayak ini tuh maksudnya B adalah ada A, ada B gitu ya untuk si soalnya. Oke, nah nanti kalau misalnya pada saat kita kelas lagi, kalau tidak salah aku dengar dari Mas Makbul kita ada kelas pengganti di hari Selasa. Cuman kalau jamnya aku belum dengar jam berapa. Nanti aku coba make sure lagi. Nanti di hari Selasa aku akan berikan print outnya. Oke. Nah, ini di bagian ini detgi. Jadi yang nanti tuh sesi pertamanya adalah mulai dari listening dulu, dari detgi dulu. det기 먼저 하고 다음에 여기 1번, 30번까지 dari nomor 1 sampai nomor 30. Jadi untuk soal listening itu ada 30 soal. 네, 1번부터 30번까지
다음에 nanti setelah nomor 30 kita akan masuk ke bagian reading. Jadi readingnya di nomor 31번부터 70번까지. Untuk menyebutkan nomor gitu ya, nomor-nomor seperti ini kita gunakan bilangan sino. Oke. Nah, ini pun sekalian kita review karena kan pasti dia ada dari mulai kosakata yang paling dasar sama mungkin kosakata yang Karincek belum tahu sebelumnya. Oke. Nah, 여기는 yang paling penting adalah kita harus baca dulu si kalimat perintahnya. Si perintahnya harus kita baca karena supaya tidak salah mengerjakannya. 여기 보세요. 무엇에 대한 이야기합니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. Nah, kalau misalkan yang ini, yang 뭐뭐 알맞은 것을 고르십시오. Ini pernah kita bahas ya kemarin, artinya apa, yang sama seperti di soal listening yang dari PPT gitu ya. Itu pun kan ada ininya, ada kata-kata perintah seperti itu yang dimana kita pilihlah jawaban yang tepat. Nah, kalau yang depannya ini apa? Muat itu kan artinya apa gitu ya, apa. Lalu di sini ada momo dehan. Dehan은 뭔가? Ini adalah tata bahasa sebetulnya. Tata bahasanya dari apa? Tata bahasa dari dehe atau bisa juga dehan. Yang artinya apa? Yang artinya tentang. Jadi kayak ini iyagihata kan berbicara gitu ya, membicarakan atau berbicara. Nah, kayak ini gitu ya, dia membicarakan tentang apa? Yang mana ini soal ini membicarakan tentang apa? Gitu ya. Jadi perintahnya itu untuk nomor 31 sampai nomor 33. Lalu di sini ada kak, jom itu poin. Ya, jom itu poin. Nah, poinnya apa di sini? Gak itu masing-masing. Sebetulnya dia itu dari kata apa? Kak masing-masing. Tapi boleh kita tulis cuma satu aja. Jadi boleh cuma kak aja. Jadi kak ijom masing-masing poinnya 2 dari nomor 31 sampai nomor 33. Nah, coba kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Di sini pun tersedia contohnya ya. Bagaimana cara mengerjakannya, lalu jawabannya apa. Nah, misalkan sagwa apa? Sagwa itu artinya apel, gitu ya, apel. Nah, hati-hati Karincek, ada juga sagwa itu ada sagwa hata. Sagwa hata itu artinya meminta maaf. Kalau misalkan sagwa saja yang tidak menggunakan hada itu apel, tapi kalau misalkan sagwa hada itu tuh artinya meminta maaf, permintaan maaf gitu ya, atau meminta maaf. Ini bahasa baku. Kalau misalkan 미안합니다, 죄송합니다, di atasnya ada sagwa hada gitu. Oke. 사과가 있습니다. Ada apel. 그리고 lalu B도 있습니다. 그리고 B도 있습니다. B itu buah bir gitu ya. B도 있습니다. Ada juga apel. Jadi dia bicara tentang apa? Berbicara tentang buah. Nah, di sini yang membicarakan apa, yang kosakata buah itu ada yang di nomor 3, ada 과일. 과일 itu artinya buah. Nah, 여기 요일. Kalau 요일 hari gitu ya, hari. Terus ada 날짜. 날짜 itu tanggal. Lalu ada 얼굴. 얼굴 itu wajah.
coba sekarang kita lihat nomor 31 sampai dengan nomor 32. Oke. Nomor 31 sampai nomor 33, maaf, 31 sampai nomor 33. Oke, di sini 지금은 아침입니다. Acim itu waktu pagi. Ya, acim waktu pagi. Sekarang adalah maksudnya sekarang pagi gitu ya. Yodol 시입니다. Yodol apa yodol? Dari bilangan asli. Maaf. 왜 갑자기? Nah, yodol itu dari bilangan asli. Dari bilangan asli yang artinya apa? Yang artinya 8 gitu ya. Nah, karena ini shi kan ya, jam. Kalau jam kita gunakan bilangan asli dulu, jadi yodol shi. Tapi kalau misalkan untuk menitnya kita gunakan sino gitu ya. Nah, di sini yodol shi imnita, jam 8. Oh, sekarang pagi jam 8. Berarti berbicara tentang apa? Tentu saja berbicara tentang waktu ya. Nah, di antara 1, 2, 3 dan 4 yang artinya waktu itu adalah di nomor 4. Di sini ada shigan. Shigan itu artinya waktu. Nah, lalu di sini ada saram. Kalau saram pasti tahu ya, Kak. Saram itu artinya orang. Lalu ada nai. Nai itu umur. Yang honorificnya apa? Yang lebih sopannya kita bisa ganti nai dengan 뭔가 연세. 그렇죠. 오케이. 다음에 여기는 계절. 계절 itu artinya musim. Kok pakai itu? Musim. 계절. 네. 계절 itu artinya musim. Kalau misalkan 날씨 itu cuaca. Ada 날씨. Gitu. Nah, 그래서 여기 답을 jawabannya ada di yang 4. 시간. 지금은 아침입니다. 8시입니다. Sekarang itu pagi jam 8. Oke, nah lalu di nomor 32. Yuk kita sama-sama baca. 여기 오늘은 집에 있습니다. Hari ini 집에 있습니다. 있습니다 tuh kan ada di mana? Di rumah. 쉼니다. 쉼니다 itu asal katanya dari 쉽다. Maaf, iya, dari kata syita. Syita yang artinya istirahat. Jadi di hari ini ada di rumah beristirahat gitu ya. Nah, kalau berarti kalau ada di rumah istirahat berarti kan lagi libur gitu ya. Kita lihat di sini yang pertama ada nara. Nara itu negara. Terus ada hyuil atau hyuil gitu ya, itu adalah hari libur. 그리고 여기 shopping belanja gitu ya, shopping. Lalu ada 직업 apa? Pekerjaan. Nah, jadi jawabannya ada di nomor 2. Masaya hyuil. Nah, di sini kan ada hyuka. Hyu itu bukan hanya cuman yang menandakan liburnya itu si hyu-nya. Nah, ilnya kan hari. Jadi kalau misalkan ada juga selain hyuil itu ada hyuga. Hyuga itu cuti gitu ya. Kalau misalnya kita minta cuti itu disebutnya hyuga. Jadi sama gitu ya, hyuga cuti. Oke. 네. 다음에 여기 33번 보세요. 저는 바지를 좋아합니다. 치마는 안 입습니다. 바지는 뭔가요? Apa baji? Baji itu artinya celana. Nah, jadi 저는 바지를 좋아합니다. 네,
치마는 치마 itu rok. Jadi 치마는 안 입습니다. Jadi dia tuh menyukai celana. Jadi apa? 치마는 안 입습니다. Tidak memakai rok. An tidak, 입습니다 dari kata apa? Dari kata ibta yang artinya memakai. Karincek masih ingat nggak selain ibta, ya, selain ibta yang artinya memakai apa? Ada ibta, ada juga seta. Ya, dia juga sama artinya memakai, cuman yang dibedakan itu memakainya memakai apa? Memakai apa namanya? Memakai topi gitu ya. 모자를 쓰다, 모자 itu kan topi. Jadi 모자를 쓰다, 안경을 쓰다 gitu ya. 운동화를 쓰다 itu kalau yang dipakai di area wajah, kepala dan kaki kita gunakan 쓰다. Nah, kalau misalkan di kalimat ini kira-kira dia berbicara tentang apa? Di sini ada ut, ada kap, ada il, ada cip. Kira-kira apa? Ut itu kan artinya pakaian atau baju gitu ya, pakaian. Terus kap itu sama dengan gakyok. Kap itu sama dengan gakyok. Gakyok itu artinya harga. Oke. Lalu ada il itu pekerjaan ya. Tapi pekerjaan bukan pekerjaan yang kayak jikop kan. Kalau jikop itu jenis pekerjaannya kayak mau 선생님, 의사, 아니면 회사원, 아니면 뭐 공무원 등등. 뭐 이거는 il itu pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya maksudnya kayak hal yang dikerjakannya gitu, itu il. 그리고 집 itu rumah. Jadi isinya di nomor 1, 1번. 쉽죠, gampang ya. Jadi apa namanya, nah topik itu seperti itu yang penting. Kalau kemarin kan aku bilang ada cara gimana caranya kita mengerjakan tanpa tahu artinya, tapi bukan yang ini ya kak. Maksudnya kalau ini kita mau nggak mau harus tahu kosakatanya gitu ya. Nanti jenisnya itu biasanya munculnya di listening. Gimana caranya kita bisa tahu nih mengerjakan itu tanpa kita tuh terlalu tahu semua kata-katanya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk mengerjakan yang pilihan ganda seperti ini, mau tidak mau harus kaya akan kosakata. Makanya yuk si kosakatanya mulai rajin lagi dihafal gitu ya, biar tidak lupa-lupa lagi. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi aku bilang, harus teliti dan dibaca dulu kalimat atau perintahnya. Yoginan tadi kan udah 31 sampai 33, sekarang kita lanjut ke nomor 34 sampai 39. 뭐뭐와 같이 들어가다, 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 가장 itu yang paling, jadi kita pilih yang paling tepat gitu ya. Untuk apa? 들어가다, 여기 들어갈 dari kata 들어가다. 들어가다 itu artinya apa? 들어가다 itu kayak masuk, memasuki, dimasukkan gitu ya, sama. Jadi maksudnya adalah dimasukkan ke yang ini, untuk mengisi, untuk memasukkan ke yang di dalam kurung. Jadi kita pilih kata yang tepat. Jadi ini bukan grammarnya, tapi balik lagi masih tentang kosakata. Yuk kita coba lihat. Di sini ada contohnya. Nuni, nunnya mata, naputa, nuni naputa. Naputa itu kan jelek, buruk gitu ya. Jadi matanya buruk atau misalnya matanya tidak sehat gitu, tapi bahasanya menggunakan naputa. Nuni napumnita bla 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 semnita. Tadi kan yang baru aku katakan seta itu bisa juga diartikan memakai. Bisa juga diartikan memakai gitu ya. Jadi di sini yang tepat apa? Nun, mata. Matanya kurang baik gitu ya, matanya buruk. Jadi memakai apa? 그렇죠. menggunakan 안경. 그래서 여기 보세요. 1번 사전. 사전 itu artinya kamus.
수박 itu artinya semangka. 다음에 안경. 안경 baru kacamata. 그래서 여기 답 jawabannya 안경. 네. 그러면 여기 34번 보세요. 여기도 저는 블라블라블라에 갑니다. Nah, udah tahu nih bahwa kalau misalkan di sini ada dan juga diikuti sama kata, sudah pasti bahwa si nya ini adalah tempat gitu ya, udah pasti dia 장소 karena udah di sini ada partikel itu kan dia untuk tempat, jadi sudah pasti gitu ya, sudah pasti dia sudah pasti dia berbicara tentang tempat gitu ya. 모모 공부를 합니다. 공부하다 pasti di sekolah karena belajar. 여기 1번 약국. apa 약국? 약국 itu apotek. Lalu ada 학교. 학교 itu sekolah. Ya, 여행사. 여행 itu kan liburan. Kalau misalkan 여행사 tuh kayak agent travel atau travel gitu ya, agent travel seperti itu 여행사. 그리고 편의점 itu ya kayak swalayan. 네, 그래서 여기 jawabannya di nomor 2. 저는 학교에 갑니다. saya pergi ke sekolah, 공부를 합니다. belajar. Oke, nah lalu kita lihat 35번 nomor 35. di nomor 35 전화를 합니다. 전화하다 apa? menelpon. 전화를 합니다. 전화를 하다. dia menelpon. 뭔가 친구와 dengan teman atau dengan atau bersama teman, dengan teman gitu ya. Apa kalau nelfon pasti ngobrol kan ya. Nah, di antara mau 1번, 2번, 3번, 4번 중에서 di antara 1, 2, 3, 4 yang pas pasti nomor, coba sama nggak jawabannya sama aku? 씁니다까, 뭐 줍니다, 뭐 읽습니다, 아니면 이야기합니다. 맞아요. 여기 이야기합니다. berbicara atau ngobrol gitu ya, 이야기하다. kalau 읽습니다 dari kata ikta, membaca. 줍니다 berasal dari kata juta yang artinya memberi. Kalau lawan katanya menerima itu lawan katanya 받다 menerima. Oke, lalu ini tadi 씁니다 yang artinya memakai atau menulis. Nah, gimana? Mudah kan ya? Yang penting itu tadi karya, aku nggak akan bosen ingetin hafalkan lagi kosakatanya. Oke, sekarang lihat di 36번. 여기 집에서 은행 bank gitu ya. 집에서 은행이 bla bla bla. 집 앞에 있습니다. 앞에, coba ini tentang wici, tentang lokasi. Sekalian ku ingatkan sedikit lagi. Ada up gitu ya. Ada up, ada yop, terus ada 왼쪽, 그리고 ada 오른쪽, terus ada dui, ada are, terus ada 밑에, apa lagi? udah. 근처. Nah, up, 옆, 왼쪽, 오른쪽, 뒤, 아래, 밑, 근처. 그거는 semuanya adalah tentang tentang wici atau lokasi. Nah, semuanya juga kita lengkapi dengan apa? Kita lengkapi dengan partikel di sini. Ya, nah up itu artinya di depan. Yop artinya di samping. 왼쪽 sebelah kiri, 오른쪽 sebelah kanan, dui itu di belakang. Jadi kalau up depan, dui belakang. Ya, up
depan, dui belakang, ape, duiye, are di bawah, mit juga sama di bawah, 근처 di sekitar. 그래서 여기 집 앞에 있습니다. Ada di depan rumah. Nah, kalau misalkan di depan rumah itu ada bank, nah si banknya itu ya berarti kan deket ya karena ada di depan rumah gitu. Jadi apa nih di sini yang artinya dekat antara nomor 뭐 1번, 1번, 2번, 3번, 4번 중에서 어떤 거? Yang pertama ada 높다. 높다. 높다 itu artinya luas. Terus ada 가깝습니다 dari 가깝다. 가깝다 apa artinya? 가깝다 itu artinya dekat. Nah, terus ada apa namanya? 깨끗합니다. 깨끗합니다 dari kata 깨끗하다. 깨끗하다 itu artinya apa? 깨끗하다. 깨끗하다 artinya bersih. 다음에 여기 시원하다. 시원하다는 artinya segar, sejuk gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi kepanasan terus masuk ruangan yang ada AC-nya terus kayak 시원해, 시원하다 gitu ya, sejuk, segar. Terus kalau kita lagi kayak 목이 말라요, 목이 말라요, 목이 말라요 tuh kayak haus gitu ya, 시원하다, sejuk, sejuk, segar. Nah, terus kayak 목이 말라요, 목이, 목 itu kan leher, 목이 말라요. Dari kata asalnya tuh 목이 마르다. Kalau kita ubah jadi 목이 말라요 itu haus gitu, kayak leherku atau tenggorokanku gitu ya, kayak kerongkonganku kering gitu ya. Jadi kayak 목이 말라요, haus, kayak 목이 말라요. Kita minum sama air yang dingin kan jadinya seger kan, itu juga ungkapannya 시원하다, 시원해 gitu ya. Itu dari 시원하다. 그래서 여기 jawabannya yang mana? Yang 2번. 그렇죠. Seperti itu. Sekarang kita lihat nomor 37. Di nomor 37 저는 보통 itu biasanya itu ya, menandakan itu apa namanya, biasanya, 보통. Kalau misalkan 가끔 itu kadang-kadang ya. Kalau misalkan 보통 biasanya, 가끔 kadang-kadang, terus ada kalau ini kayaknya sering dengar ya Kak Rincik, ada 항상 itu sering ya. Lalu ada jaju itu selalu itu ya, itu frekuensi waktu, jangan lupa ya, ini juga sering muncul biasanya. Kayak 보통 biasanya, 가끔 kadang-kadang, 항상 sering, dan 자주 selalu. Jadi 저는 보통 버스를 탑니다. biasanya apa? bis, 버스를 타다 itu kan naik. Saya biasanya naik bis, bla bla bla, 지하철, subway gitu ya, 지하철을 탑니다. Ini apa namanya, naik 지하철. Berarti kalau dia biasanya naik bis, berarti apa? Berarti kita harus cari lawan katanya ya. Biasanya aku naik bis, kadang-kadang naik 지하철, karena biasanya dia naik bis. Di sini yang kadang-kadang tadi apa? 그렇죠. 여기 가끔. itu ya, 빨리, cepat, 아주, sangat, 항상, 여기 항상. Tapi di sini karena di sini dia bilang biasanya naik bis, berarti dia kadang-kadang dia naik 지하철. 그래서 답은 1번이다. Oke. Sampai 39 ya. Coba kita sekarang lihat nomor 38. 오늘은, hari ini, dia poinnya tinggi nih karena kan nanti dia disebutin kan Kak ya, di situ poinnya berapa. Jadi nanti kayak Rincik bisa hitung sendiri gitu ya ketika
coba ngerjain ya, kira-kira kalau aku ini bener berapa poinnya gitu ya, karena di situ sudah ada poinnya. Oke, 오늘은 hari ini 수미의 생일. Nia ingat kalau ada ei berarti kepemilikan. Di sini kalau misal berarti di sini N1-nya, di sini adalah N2-nya berarti kepemilikan. Ada kaitannya antara N2 dengan N1. Jadi 수미의 생일, 생일nya Sumi. Hari ini adalah ulang tahunnya Sumi. 저는 Sumi bla 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 선물을 hadiah 선물을 했습니다. 했습니다 berarti kan activity yang kayak sudah gitu ya. Apa? Berarti kalau misalnya 선물을 했습니다, sudah ada hadiah gitu ya. Untuk siapa? Untuk si Sumi gitu. Nah, di sini kayak yang paling tepat adalah menggunakan yang ege. Kayak Sumi ege, kepada Sumi gitu ya, sudah memberikan atau sudah menyiapkan 선물, sudah menyiapkan hadiah gitu ya. Kalau eso buat tempat, rel buat objek, do artinya juga. Jadi yang paling tepat kita gunakan ege. Nah, partikel-partikel yang kecil seperti ini jangan lupa ya Karincik, seperti do, rel, eso gitu ya, ege. Ya, 꼭 기억하세요. harus ingat ya, jangan lupa kosakatanya. Lalu di sini mau 39번. 39번은 여기 형이 kakak laki-laki gitu. 형이 아직 안 왔습니다. dari kata 오다. jadi 형 belum juga datang. kakaknya belum datang. 형을 bla bla bla. Ini kosakata yang kemarin kita bahas tentang 약속 ada juga. Karena belum datang nih si 형nya, berarti dia apa? 형을 ini objek, berarti objeknya si apa sih 형. Berarti kalau misalkan ada e sama re diikuti dengan kata kerja. Nah, di antara ini yang pas apa? Amnita. Amnita di sini dia asal katanya dari alda, yang artinya mengetahui. Kenapa jadi amnita yang real bulgyucik itu, Kak? Jadi kan kalau ketemu biep semnita kan si R-nya nggak dianggap, jadinya cuman amnita. Alda artinya mengetahui, tahu atau mengetahui. Bentar, mana ini? Itu ya, tahu atau mengetahui. Nah, kalau ini bonemnita dari kata bo neta yang artinya mengirim. Terus ada kitarimnita. Ini yang kemarin ya, dari kita Rita. Yang artinya menunggu. Lalu ada garecita. Garecita apa? Mengajar. Tuh ya, jadi yang pas yang mana? Ya, nomor 3. 형이 아직 안 왔습니다. 형을 기다립니다. Gitu. Oke, mungkin Karincik untuk yang part 1 gitu ya, aku sudahi sampai nomor 39. Nanti di selanjutnya akan aku lanjutkan dari mulai 40 ke sana. Meskipun terlihatnya susah, tapi tidak akan susah karena apa namanya, sebetulnya ini kosakata yang sederhana dan juga grammar atau tata bahasa yang sederhana juga. Gitu ya. Mungkin kelihatannya panjang-panjang gini, tapi sebetulnya pasti Karincik juga paham. Oke, kalau gitu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau 아직 모르는 거 있으시면 바로 노트 하시고 terus nanti pada saat kelas kita kembali bahas. Terima kasih Karincik, 수고하세요.